Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin allazi habana bil iman wal yaqin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin wa ashabihil akhyari ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita Bapak Ustadz Awang Abdul Razak selaku pimpinan dan pengasuh Majelis Zikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin, dan yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Sebagai umat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya. Pada kesempatan malam ini kita masih dapat berkumpul di link majelis menghadiri acara Thalabul Ilmi kajian kitab Al-Hikam dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam selalu kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang sudah membawa kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan dan amal. Baiklah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, agar majelis ini mendapat keberkahan dari Allah, marilah kita buka dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara dilanjutkan dengan kajian kitab Al-Hikam hikmah ke-7 dengan tema jangan ragu-ragu atas janji Allah yang menimbulkan putus asa dalam berdoa. Perbaiki yakin kita dengan janji Allah. Berkata pengarangnya Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, la yusyakkikanaka fil wa'di adamu wuku'il mau'ud wa in ta'ayyana zamanuhu li'alla yakuna zalika qadhan fi basiratika wa ihmadan linuri rotika. Janji yang tak dipenuhi Tuhanmu pada waktunya jangan sampai membuatmu ragu, agar keraguan itu tidak menjadi perusak pandanganmu dan pemadam cahaya kalbumu. Sebelum kita mendengarkan ulasan kajian berikut, kita dengarkan lantunan firman Allah dan hadis Rasulullah yang berkaitan dengan hikmah ke-7 yang akan dibawakan oleh Ibu Awaliyatur Rahman dari Majalengka. Kepada Ibu Awaliyatur Rahman kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Tuhan kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh Allah tidak menyalahi janji.
Quran surat Ali Imran ayat 9. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Qalallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qudullaha wa antum muqinuna bil ijabati wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan, dan ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Hadis riwayat Tirmizi radhiyallahu an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembacaan ayat suci Al-Quran dan hadis Rasulullah. Semoga menjadi pahala dan mempermudah kita untuk memahami kajian kitab Al-Hikam Hikmah ke-7. Selanjutnya, marilah bersama-sama kita dengarkan tausiah dari guru kita Bapak Ustadz Awang Abdul Razak, sekaligus nanti ditutup dengan doa mengenai hikmah ke-7 dari kitab Al-Hikam. Kepada Bapak Ustadz, waktu dan tempat kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nusalli wa nusallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harb fa in asabahu khairun itma'anna bih. Al-ayah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga berlimpah curah kepada baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah atas kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Di malam ini kita masih dikumpulkan bersama di dalam satu kumpulan yang sangat luar biasa, berkah. Majtama'a qaumun, tidaklah berkumpul satu kaum di dalam satu majlis, di dalam satu kumpulan berzikir kepada Allah, mencari ilmu Allah, illa hubbatil malaikah birahmah, kecuali malaikat mengelilingi kita dan membawakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa ila mu'alifi hadal kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi asrarih. Hikmah yang ke-7. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh Qori dalil Al-Quran dan ayat yang berhubungan dengan doa. Yang tadi dikatakan oleh Qori, Allah layak balullah, Allah tidak menerima Pak dan tidak hadir. Nah, kita ninjak ke hikmah yang ke-7. Syekh Ibnu Athaillah berkata, la yusakikannaka fil wa'di, janganlah sekali-sekali engkau ragu dengan janji Allah. Ada mawuqi'il mau'ud wa in ta'ayyana zamanuhu, karena adanya sesuatu itu tidak terjadi. Yang kita inginkan, yang Allah janjikan tidak terjadi.
Padahal waktunya sudah sampai. Gitu. Waktunya membuatmu ragu-ragu. Yang sudah jatuh waktunya tetapi tidak terjadi ijabah itu, janganlah membuatmu ragu-ragu terhadap janji Allah. Kenapa? Li'alla yakuna zalika qodhan fi basirotika, agar tidak menyebabkan mata hatimu buram. Wa ihmadan linuri sarirotika, dan agar tidak menyebabkan cahaya sirmu padam. Jadi ada basiroh, ada sir, ada mata hati. Mata hati, kenapa kita jangan ragu-ragu dengan janji Allah? Supaya mata hati kita tidak buram dan cahaya sir kita dari Allah tidak padam. Nah, itulah. Oleh karena itu, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ujibu da'watad da'i idza da'ani." Allah mengijabah setiap panggilannya orang yang memanggil. Di dalam berdoa kita suka memanggil Allah. Rabbana, wahai Tuhanku, wahai Tuhan kami. Allah menjawab setiap panggilan kita. Allah jawab, labaik, ya hambaku. Allahumma, kita katakan begitu, ya Allah. Allah menjawab, labaik, ya hambaku. Itu. Jika ada yang dijanjikan Allah belum terwujud, itu Allah tidak mengingkari janji. Karena Allah, tadi dikatakan oleh Qori, la tukhliful mi'ad. Allah tidak pernah, la yukhliful mi'ad, tidak pernah. Jangan kita ragu-ragu dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji, ud'uni astajib lakum. Ud'u, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, maka kami akan mengijabah terhadap doa kamu sekalian. Berdoalah. Bila berdoa, Allah beri. Lalu kita berdoa, yang sakit, ya Allah sembuhkanlah sakitku. Yang sedang banyak amanah, ya Allah berikanlah jalan untuk aku membayar amanah-amanah ini. Yang sedang banyak masalah, ya Allah mudahkanlah segala urusan-urusan kami. Nah, tapi sudah kita wirid seminggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, setengah 6 bulan, 1 tahun, belum juga yang sakit, belum juga sehat, yang punya amanah belum juga lunas amanahnya, yang banyak masalah belum juga kelar masalahnya. Nah, jangan sekali-sekali kita ragu-ragu dengan janji Allah. Kenapa kita tidak boleh ragu dengan janji Allah? Li'alla yakuna zalika qodhan fi basirotika, supaya kita, mata hati kita tidak buram, tidak buta mata hati kita. Karena dengan basiroh yang baik, karena dengan mata hati kita yang baik, kita bisa dapat hidayah dari Allah. Karena dengan sariroh yang baik, sir yang baik, kita bisa musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi basiroh dan sir ini harus dijaga. Dijaganya jangan diruksak dengan keraguan-raguan dengan janji Allah.
Allah berjanji, setiap yang berdoa pasti kami ijabah. Yakinkan bahwa doa kita itu diijabah oleh Allah. Yakinkan. Setelah kita menjalankan syarat doa yang 15. Lalu setelah kita menjalankan adab doa yang 10. Tetapi belum juga datang diijabah oleh Allah. Nah, yakinkan kepada Allah. Yakin kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril alaihissalam mengetahui ada seorang hamba yang setiap malam, setiap waktu memanggil Allah. Ya Rob, ya Rob, tolonglah aku ya Allah, tolonglah aku ya Allah. Berdoa terus sama Allah. Sampai malaikat Jibril merasa kasihan dengan hamba tersebut. Lalu malaikat Jibril lapor kepada Allah. Malaikat Jibril katakan kepada Allah, ya Rob, abduka fulan, ikdi hajatah. Ya Rob, hamba engkau yang bernama si fulan, dia itu teriak-teriak memanggil engkau terus ya Allah. Kasihan ya Allah, ikdi hajatah. Tunaikanlah hajatnya ya Allah. Tunaikanlah doa-doanya. Kata malaikat Jibril. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya Jibril, da'u abdi fa inni uhibbu an asma'a sautah. Kata Allah Subhanahu wa taala, Jibril, tinggalkan hambaku, jangan engkau mengurusi hambaku, karena aku sangat senang mendengar rintihan dirinya memanggil-manggilku. Tinggalkan. Kata Allah, karena aku tahu apa yang akan mesti aku lakukan, kata Allah. Nggak usah, kasihan, karena justru tidak aku berikan apa yang dia inginkan. Aku senang mendengar rintihannya. Selalu ia katakan, memanggil-manggil aku, ya Allah, tolonglah aku ya Allah. Coba kalau diberi ijabah, langsung berhenti kan? Begitu. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, da'u abdi fa inni uhibbu an asma'a sautah. Tinggalkanlah hambaku, jangan ngurusin hambaku, karena aku mencintainya, karena dia selalu memanggil-manggil namaku. Selalu dia memanggil-manggil namaku dengan suara rintih. Masya Allah, tabarakallah. Itulah bapak-bapak ibu sekalian. Nah, bapak ibu sekalian, dikisahkan di zaman dahulu. Jangan sampai kita seperti orang-orang di zaman dahulu. Dikisahkan seperti di zaman dahulu. Di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Hajj ayat 11, yang ditafsirkan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harfin. Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Wa in asabathu fitnatun in qalaba 'ala wajhi khasira dunya wal akhirah. Di antara manusia ada yang ibadah kepada Allah ala harfin. Ala harfin itu ala syakin. Dia ibadah kepada Allah tetapi dia dengan kemang-mangan, keragu-raguan. Mau ibadah Pak Aziz kepada Allah tetapi ragu-ragu. Mau berdoa tapi ragu-ragu. Ini diijabah enggak? Ini bagaimana nih? Begitu. Ragu-ragu. Ada orang yang ragu-ragu, selalu ragu-ragu ibadah kepada Allah. Fa in asabathu khairun in itma'anna bihi. Maka dia kalau diberikan oleh Allah kebaikan baru tenang hatinya. Kalau dikasih dagangnya untung, tenang hatinya. Kalau dikasih apa yang dia inginkan hasil, tenang hatinya. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi. Tetapi apabila dirinya diuji oleh kemiskinan, diuji oleh kefakiran, diuji dengan banyaknya amanah, diuji dengan banyaknya masalah, in qalaba ala wajhi, maka ia
terbalik di atas wajahnya. Artinya dia tidak semangat. Dia merasa putus asa. Tidak semangat ibadah. Tidak semangat wirid. Untuk apa ibadah? Untuk apa wirid? Nggak ada terasanya. Kan seperti itu. Kalau orang-orang yang awam, yang bodoh kan seperti itu. In qalaba wajh ala wajhi khasirat dunya wal akhirah. Maka orang-orang tersebut rugi di dunia dan rugi di akhirat. Nah, itu ada satu kisah. Satu kisah yang mana orang Baduy datang ke Nabi Muhammad SAW. Mereka rame-rame masuk Islam, memeluk agama Islam, orang Baduy tersebut. Ketika mereka sesudah masuk Islam, lalu mereka pulang ke tempatnya masing-masing. Nah, mereka begitu pulang ke daerah masing-masing, tahun itu adalah tahun waktunya turun hujan. Maka suburlah tanaman-tanaman mereka. Ternak-ternak mereka bagus, tanaman-tanaman mereka subur. Mereka katakan, inna dina hadalah solih. Sesungguhnya agama Islam itu, agama Muhammad itu benar, agama yang baik, mendatangkan kesuburan. Tetapi satu saat, wa in wajadu amma judbah, dan apabila orang Baduy itu menemukan tahun paceklik, tahun kelahiran binatang ternak buruk, tahun tanaman pada layu mati, dia katakan, ma fi dinina hada khair, tidak ada kebaikan di dalam agama kita ini. Islam ini bagaimana, lemah sekali Islam ini. Kita memeluk Islam kok begini ya, jadi susah, hidup jadi segala susah. Nah, inilah orang yang hidupnya penuh dengan keraguan-raguan. Jadi yang membuat ketenangan dirinya bukan dengan Allah, yang membuat itma'anna, yang membuat ketenangannya itu bukan dengan Allah, tetapi dengan dunia, dengan makhluk. Jika dia dan hidupnya hidupnya tenang, uang mudah dicari, segala urusan lancar, dia merasa tenang. Nah, itu kesalahannya seperti itu. Dikala masalah datang, ia gelisah. Kenapa? Karena dia menjadi indikator ketenangan dan kegelisahannya bukan dengan Allah, tetapi dengan makhluk. Tetapi kalau orang yang sudah diberikan nafsu mutmainnah, diberikan nafsu yang itma'anna, yang tenang, maka dia akan seperti buruk. Buruk, jika dia berjalan naik ke atas gunung, maka kaki belakang itu manjangin. Jadi dia rata begini. Kalau buruk dari gunung, dari yang tinggi jalan ke bawah, kaki yang depan manjangin, jadi rata begini. Itulah buruk. Gambaran orang yang nafsunya yang hidupnya dipimpin oleh nafsu mutmainnah. Lagi senang, dia biasa tenang. Lagi diberi susah pun dia biasa tenang. Karena dia sudah mempunyai modal yang luar biasa diberikan oleh Allah. Diberi kesenangan, dia syukur kepada Allah. Gubrag gahanap, diberi kesusahan, dicoba oleh Allah dengan musibah, dia dimudahkan untuk sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana? Di saat kita berdoa kepada Allah, tetapi syarat doa itu sudah dijalankan. Semuanya syarat doa sudah dijalankan. Adab doa sudah dijalankan. Tetapi belum juga diijabah. Apa yang kita inginkan. Amanah belum juga selesai. Sakit belum juga sembuh. Apa yang harus kita lakukan? Maka yang harus kita lakukan adalah beradablah kepada Allah. Beradablah kepada Rasulullah. Dan beradablah kepada ulama-ulama, guru-guru kita. Nah, dengan apa beradabnya? Satu, jika doa kita rasa-rasa ragu-ragu, ini doa udah diijabah apa belum ya? Kok nggak diijabah-ijabah terus doa saya? Satu, beradabnya dengan apa?
katakan di dalam hati dan dalam lisan kita, doa kita ini dikabulkan oleh Allah. Doa kita ini diijabah oleh Allah, tetapi digantikan ijabahnya yang lebih manfaat. Karena Allah Maha tahu dengan apa yang cocok untuk kita, kita ingin A, lalu Allah berikan B. Nah, kita nggak tahu bahwa A dan B itu lebih manfaat B. Jadi karena kita tidak tahu, begitu kita berdoa, serasa kita tidak diijabah, beradablah kepada Allah. Bahwa yakin doa saya diijabah oleh Allah. Tidak mungkin tidak diijabah. Allah tidak pernah ingkar janji. Doa kita diijabah. Cuman ijabahnya digantikan mungkin oleh Allah kepada sesuatu yang lebih manfaat. Satu, itu adab-adabnya. Yang selanjutnya, doaku ini belum waktunya mungkin dikabulkan. Ada waktu-waktu tertentu nanti yang Allah tentukan. Jadi begitu kita berdoa, serasa belum diijabah juga oleh Allah, yakinkan di dalam hati kita, ini hanya hal waktu saja. Ini tinggal hanya waktu saja. Karena kalau masalah doa diijabah pasti oleh Allah. Cuman ini hanya waktu saja. Allah akan memberikan ijabahnya dengan waktu yang tepat. Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, adab-adaban. Kalau kita supaya tidak ragu, tidak mangmang dengan ijabah doa, yubaddilullah matlub bisarfi su'i anidda'i. Digantikannya Allah dengan musibah, dengan diselamatkan musibah. Jadi begitu kita berdoa, kita ingin selesai amanah, kita ingin tidak masalah-masalah kita agar terselesaikan, kita ingin datang rezeki, ternyata Allah ijabah. Ijabahnya oleh Allah itu dia diselamatkan dari musibah. Kamu berdoa diijabah enggak? Udah lama berdoa? Saya yakin diijabah. Apa ijabah kamu? Ya, ijabah saya, doa dikabulkan tetapi diganti dengan yang lebih manfaat. Atau diijabah tetapi hanya hal nunggu waktu saja yang tepat yang Allah tahu. Atau digantikan dengan selamat dari musibah. Untuk apa kita minta uang banyak lalu datang musibah sampai tidak bisa jalan, nggak ada gunanya. Lalu Allah selamatkan dari musibah. Atau bisa juga yang keempat, yubadilullahu matlub bigufrani dunub. Allah ijabah doa kami. Allah tidak pernah ingkar janji. Allah ijabah doa kami. Dengan apa Allah ijabah doa kami? Bisa saja mungkin doa ini diijabah dengan diampuni dosa-dosa kami. Itu yang keempat. Dan yang kelima adalah yadakhirallahu lamatlub fil akhirah. Yang kelima, kita beradab di dalam doa supaya kita tidak ragu-ragu. Allah simpan ijabahnya doa itu nanti di akhirat. Begitu orang akhirat masuk ke surga, begitu di surga, ahli-ahli surga banyak kenikmatan yang luar biasa yang tidak punya orang punya. Pak Haji Ajis banyak sekali nikmatnya ini, punya bangunan yang indah, punya makanan, punya bidadari, wah segala. Yang lain biasa-biasa saja. Lalu pada aneh semua, apa yang engkau lakukan di dunia? Kata Pak Haji Ajis, ya nggak tahu, saya juga nggak tahu ini, tahu apa? Saya berasa nggak melakukan amal ini, nggak tahu dari apa ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini adalah engkau dulu di dunia berdoa terus kepada aku dan tidak aku berikan di dunia. Lalu aku berikan sekarang di akhirat, ijabah doa engkau. Sehingga ahli surga begitu tahu begitu, ahli surga para kekasih Allah menginginkan ijabah doa itu jangan diberikan di dunia tapi nanti di akhirat. Begitu. Kalau kita makan kemak kumangkewe yang penting ayeuna we kan gitu. Kalau kita makan begitu. Nanti di akhirat beda lagi ceritanya, yang penting sekarang di dunia. Padahal orang yang baik itu bagaimana nanti? Sekarang mah hanya sebentar, nanti bagaimana?
Jadi kalau kita diijabah doa, kita bahagianya cuma satu. Tetapi kalau doa kita tidak diijabah oleh Allah, serasa kita tidak diijabah sesuai dengan apa yang kita inginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bahagianya marotin.